meluangkan waktu hari ini untuk bergabung pada webinar hari ini. Hari ini kita akan membahas topik dengan strategi memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja yang semakin relevan di era digital saat ini. Pada kesempatan ini kita akan langsung mendapatkan pemaparan langsung dari narasumber kita, Bapak Onowe Purbo. Untuk pertanyaan nanti silahkan bisa langsung di kolom chat, dan untuk recordan dan sertifikat akan kami kirimkan setelah sesi webinar berlangsung. Silahkan Bapak. Terima kasih Feby, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya sempit, sekitar 1 jaman, jadi saya mungkin akan ngasihnya daging banget. Pertama, materi ada di s.id/free OWP ebooks. Ini juga akan direkam, insya Allah akan diupload ke channel YouTube Ono Center. Jadi kalau dilihat di ininya, saya belum share screen ya. Saya screen dulu nih. Oke, mana tadi teh? Ups, 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 ups. Oke. Jadi channel di YouTube, youtube.com C Ono Center. Jadi lemot gini. Ngetiknya jadi lemot. Center. Oke. Itu ya. Jadi nanti, tapi nanti Feby juga punya rekamannya juga sih. Nah, nanti akan dikirim. Nah, target kita hari ini akan lebih bagaimana AI supaya bisa membuat kerja kita lebih efisien. Sekarang cara berpikirnya dulu. Ini saya kasih lihat dulu ininya ya, materi-materi apa, referensi-referensinya dan hubungannya sama efisiensi tadi. eh Kalau kita masuk s.id/free OWP ebooks, sebetulnya masuk ke Google Drive itu saya pakai ini aja s.id biar gampang ingatnya aja. Kalau Google Drive kan pusing ingatnya kayak gini. Nah, ini sebagian besar materinya tentang AI banget. Nah, khususnya buat kerjaan kita, karena saya yakin sebagian besar banyaknya di arah manajemen untuk operasional satu badan, instansi perusahaan dan sebagainya. Ini kebetulan saya juga jadi wakil ketua di Asosiasi Manajemen Indonesia. Jadi ilmu-ilmu sekitar manajemen ini banyak dimasukin ke sini. Tapi kalau di bawah sini, ini AI yang secara umum ada di bawah-bawah sini, ya, yang umumnya ada di bawah sini. Oke. Jadi yang manajemen ada di atas, di bawahnya ini ada buku AI untuk SD, SMP, SMA, SMK dan guru. Ini ada 23 buku di sini. Ini bisa dilihat, bisa dikasihkan. Ini sebetulnya yang ini harus dikasih tahu dulu ya. Ini tidak pakai anggaran dari pemerintah. Ini swadaya kita, infak sedekah buat bangsa Indonesia. Tapi sebetulnya Wapres minta supaya AI dan coding masuk ke dalam kurikulum SD, SMP, SMA, SMK. Cuman Diknasnya belum bikin buku ini. Akhirnya kita, karena bikin buku sekarang gampang banget pakai AI, ya udah kita bikinin dan kita lepasin free. Ini dilepasnya tanggal 17 Agustus 2025 tahun lalu sih sebetulnya. Jadi ini bukunya udah ada dari tahun lalu, silahkan dipakai. Kalau kita baca buku ini, arahnya lebih bagaimana cara membuat AI itu sendiri. Jadi ini tujuannya supaya anak-anak bisa bikin AI, bukan anak-anak make AI, bukan. Ini bikin AI. Soalnya kalau yang bikin biasanya akan ngerti cara makainya. Jadi targetnya parah sih sebenarnya, terutama yang SMK parah bikinnya. Ini gurunya kemungkinan nggak bisa ngajarin juga nih yang SMK, karena udah ngoding pakai Python. Yang SMK agak susah. Oke, saya lepas, tinggalin lagi urusan bukunya. Jadi ini saran aja supaya dikasih tahu ke sekolah-sekolah. Nah, yang bagian yang ini, bagian kita hari ini lebih ke arah manajemen. Tapi ada buku-buku yang lain bisa dibaca di tempat lain. Nah, di sini ada 3 buku yang AI benernya, ada 3 di sini. Buku pegangan implementasi AI, machine learning sama big data untuk koperasi dan UMKM. Ini kebetulan yang minta Kementerian Koperasi sama UMKM. Akhirnya saya bikin bukunya. Mereka nggak minta buku sih awalnya. Terus akhirnya saya bikinin buku, ngasih pelatihan, saya kasih buku. Ini silahkan dibaca. Ini lebih gampang, buku pegangan implementasi AI ini. Karena dia software-nya pakai Orange. Jadi gampang banget. Saya kasih lihat dikit aja Orange ya. Programmingnya nggak susah sih. Orange Data Mining. Jadi ini free. Ini semua yang dipakai free ya. Orange Data Mining ini free. Bisa di-download.
di webnya dia, Orange Data Mining ini free. Programmingnya seperti apa? Saya akan kasih lihat aja image programmingnya pakai grafik sih. Nah ini programnya kayak gini bentuknya nih. Ini program. It's galangan sama chatting. Ini programnya kayak gini nih, jadi programnya gampang banget sih, bentuknya kayak gini. Ini bikin program kayak gini, cuman klik, drag, misalnya klik ambil data, terus klik analisa pakai regresi linier apa segala macam, terus save apa atau plot, bikin scatter plot atau apa. Jadi gampang banget, nggak ada if then-nya nggak ada, jadi nggak ada kata-kata, udah bentuknya udah programmingnya udah segobal ini sih sebenarnya programmingnya. Itu yang ini buat anak jadi itu diterangkan juga di buku yang SMA ada. Oke, terus jadi ini diterangkan di buku pegangan implementasi ini dan di buku yang AI yang buat SMA juga ada. Nah, yang kita lebih ke arah yang ini. Oke. Cuman terutama yang AI untuk manajer non teknis ini isinya ide. AI bisa buat apa aja, idenya ada di sini. Kalau yang ini, AI untuk digital marketing sama media sosial, itu agak lumayan lebih detail. Jadi bagaimana strategi buat marketing di internet, main media sosial seperti apa, agak lumayan lebih detail. Yang ketiga yang ini teknik prompting. Buku yang lain lagi banyak ditulis. Saya harus kasih lihat juga kali ya, naskah. Atau saya kasih lihat yang ini dulu, bentar, selesaiin dulu dia. Ini saya kasih lihat yang ini. Saya akan bahas yang ini sih sebetulnya, yang manajer yang non teknis ini ya, supaya kerjaan kita bisa cepat. Ini kebetulan ditulis bersama Asosiasi Manajemen Indonesia. Isi katanya ama, agak aneh sih. Nah, ini kalau dibaca eh, bisa loncat-loncat segala macam. Nah, tapi nanti kita bisa lihat ya. Eh nih fungsi kita jadi apa, terus cara berpikir pakai AI, terus AI sebagai asisten kerja harian. Nah, ini udah mulai bagian 3 yang mulai kerasa sih. Asisten, bikin email, notulen rapat, dokumen panjang, draft presentasi, bantu nyusun rencana kerja mingguan dan sebagainya, menghemat waktu, pekerjaan mana yang bisa diambil oleh AI, mana yang tidak boleh diambil AI. Prinsipnya 70-20-10. Jadi 70% AI, terus sudah gitu yang terakhir 10% manusia sih sebetulnya. Oke. Nah, terus bagaimana teknik menulis cepat, jelas, meyakinkan, bikin laporan, memo, ringkasan segala macam. Tapi ini cuma ide ya ini. Jadi teknik detailnya nggak dikasih. Teknik detailnya nggak dikasih. Teknik detailnya ada di buku-buku yang tadi, yang lainnya. Oke. Terus masalah degradasi, pengawasan kerjaan, upskilling, reskilling, pengelolaan, mengelola bagaimana kalau teman-teman di kantor resistance, takut sama AI segala macam. Mengapa anggota? Jadi ini dibahas juga. Terus fungsi AI dalam manajemen di sisi SDM, di sisi operasional, di sisi pemasaran, layanan, hubungan pelanggan, di sisi keuangan, kontrol manajemen. Ini idenya seperti apa? Nah, di sini di bawah-bawah mulai promnya seperti apa, prom untuk laporan seperti apa. Nah, jadi saran saya ini ambil aja ide-idenya, saya akan sembarangan coba ya. Bisa turun ke bawah langsung nggak? Oke, saya masuk ke bawah langsung. Ini langsung ke bawah banget ini mah, terlalu bawah. Iya, ke atas dikit dah. Oke, ini ada template-templatenya juga dikasih. Biar kelihatan. Nih misalnya yang ini ya, AI tidak menggantikan manajemen yang cepat. Jadi bentuknya kayak gini. Jadi bentuknya poin-poin seperti ini ada penjelasannya. Tapi tidak ada langkah taktiknya segala macamnya nggak keluar sih. Gitu. Tapi yang tadi yang bangsanya di arah manajemen agak ada sedikit lah langkah yang harus dilakukan. Oke, jadi kebayang ya. Ini yang urusan buat idenya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke yang sini, digital marketing, supaya kebayang aja bukunya seperti dan saya bentuknya praktek sih, supaya kebayang cara prakteknya. Oke. Nah, kalau yang udah selesai buku yang ini, jadi ini kalau ini masih atas, nah ini mulai strategi, mulai baca dari sini strateginya seperti apa. Ini pemilihan platform AI yang bisa kita pakai,
Bagaimana cara ini kalau kita urusannya urusan marketing, bagaimana cara membangun komunitas, manajemen reputasi online ini karena urusan marketing ya. Terus ini ada untung content creation, content optimization, bagaimana mengoptimasi konten pakai AI di sini. Nah, kalau ini udah mulai detail nih, langkahnya apa, gitu ya. Terus bagaimana supaya kita bisa mentargetkan, ini misalnya AI driven targeting itu kira-kira gini. Bagaimana kita bisa mentargetkan satu usaha atau kegiatan untuk target customer tertentu. Bagaimana behavior targeting, personalisasi, programmatic advertising ini lumayan detail di sini. Nah, ini lumayan detail nih bukunya kalau yang ini. Oke, terutama di bagian daerah sini bab 4, bab bagian 3 sama bagian 4. Ini lumayan detail. Oke. Kalau yang selebihnya udah lebih selanjutnya mau kayak gimana? Kira-kira gitu. Oke. Bentuknya kayak gini tapi codingnya nggak ada. Jadi buku-buku ini tidak ada coding. Oke, saya nggak ngasih coding. Ini buat ide. Nah, untuk ide-ide gitu sebetulnya yang terjadi adalah kita mungkin sudah beroperasi di kantor kita, perusahaan kita itu sudah operasional. Kita sudah tahu SOP-nya, prosedurnya kayak gimana. Nah, yang dilakukan dengan AI adalah mengenhance prosedur tadi, eh, membuat si prosedur lebih efisien lagi. Jadi intinya itu aja sih. Jadi Anda semua pasti tahu prosedur yang ada di kantoran seperti apa, udah tahu. Cuman yang kita nggak tahu ini ada pisau baru namanya AI. Cara makainya gimana supaya lebih lebih efisien lagi gitu. Kira-kira gitu logikanya ya. Oke. Nah, saya kasih lihat dikit aja yang sedang dilakukan sama dosen di kampus supaya kebayang bahwa bukunya nggak cuma itu sih sebenarnya. Ini masih draft semua, belum dilepas. Masih dalam posisi diedit. Oke. Iya. Oke, saya pindah dulu. Oke. Nah, ini cuman saya mau ngasih lihat ini kelihatan saya lagi ngedit biografi dari Tantowi Yahya, Bambang Brojonegoro, Mari Pangestu ini lagi diedit. Ini mereka sampai stres sendiri akhirnya. Yang stresnya soalnya bukan sini. Oke, saya akan kasih lihat ini ya. Ini, ama. Ini lagi diedit sama dosen-dosen di kampus ya. Ini bisa kita lihat aja. Saya kasih lihat judul-judulnya sama sedikit. Ini untuk pimpinan bagaimana kita melakukan decision pengambilan keputusan. Di sini ada business development, terus ada lagi buku pegangan AI buat manajemen, strategic management, terus bagaimana meningkatkan produktivitas si manajer yang sibuk. Oke, saya kasih lihat yang ini ya. Ini belum selesai, minta maaf buku yang ini belum selesai. Tapi paling nggak ini baru ada daftar isinya aja. Ini daftar isinya ya. Ini bentuknya kayak gini kalau nulis awal. Bentuknya daftar isi, nanti baru di prompt sampai jadi. Nah, ini saya baca sedikit aja ya. Mengapa manajer sibuk mudah kelelahan? Tiap hari tidak kurang tapi kurang berpikir. Jadi kebanyakan kerja, mikirnya waktu buat mikirnya kurang. Terjebak rapat, laporan, chat, email, target, keputusan cepat. Gitu ya. Nah, jadi AI, di mana fungsi AI? Nah, harus ngerti dulu AI itu kelebihannya apa. Dia bisa merangkum rapat, nyusun email, buat draft presentasi, apa segala memecahkan masalah yang kompleks. Jadi langkah yang sederhana itu fungsinya. Nah, dengan kemampuan yang itu, kalau kita maksimalin si AI-nya bisa dari yang ngawasin jadi yang ngarahin. Ini dari pengawas jadi pengarah. Dia ngarahin AI, bukan yang ngerjain, gitu ya. Dari ngawasin kerjaan segala macam, dia ngarahin aja. Dari pembuat jawaban jadi pengaju pertanyaan yang tepat. Dari pekerja yang reaktif jadi pemimpin yang reflektif. Mengelola manusia dan AI secara seimbang itu tugas manajernya kayak gitu ya. Mengapa kualitas pertanyaan jadi aset baru dari manajer? Ini baru ini loh, bab 3 ini belum ada isinya. Ini yang akan dibahas di bab 3. Jadi akan dibahas seperti ini kira-kira. Oke. Ini bagaimana mulai waktu tugas harian berulang, ini banyak tugas harian berulang, email segala macam. Oke.
ini benar-benar otomatis. Kalau kita di kampus sudah mulai otomatis loh, hati-hati. Misalnya kita bikin berita aja di kampus, itu mulai otomatis. Jadi kita cukup karena pakai AI kan kita gampang banget buat bikin berita. Cuma kasih poin ini langsung jadi, gitu ya. Nah, ini kebayang ya. Ini AI sebagai asisten nulis untuk manajer, eh bisa asisten buat baca sama nulis sih sebetulnya dua-duanya. Pesan WA yang berantakan jadi memo profesional, catatan poin-poin jadi email resmi, laporan terlalu panjang jadi ringkasan satu halaman. Ini contoh-contoh pakai AI. Oke, sekarang saya akan mudah-mudahan udah kebayang secara umum makhluknya seperti apa yang perlu kita sadari. Ini udah kebayang ya kerjanya seperti apa. Mudah-mudahan ini bisa kita selesaiin 1 bulanan ini, bisa selesai buku-buku ini semua. Yang ngerjain bukan saya aja sih, saya sama dosen-dosen. Saya sambil ngelatih dosen-dosen buat nulis buku. Nah, yang harus kita ngerti dari makhluk AI itu sebetulnya sederhana sih cara berpikirnya. Saya kasih demo langsung aja, contoh aja Maps, Google Maps ya. Ini sederhana aja Google Maps. Jadi AI cuman kemampuan utamanya 2 sih sebetulnya. Oke, dia mampu melakukan klasifikasi. Oke. Ini dia. Klasifikasi contoh paling gampang inilah. Kita lihat kondisi lalu lintas ya. Nih. Saya pakai Google Maps kenapa? Soalnya dia visual, jadi gampang buat ngebayanginnya. Kalau saya pakai yang lain susah. Ini kelihatan kondisi lalu lintasnya hijau semua. Jadi kita tahu kondisi jalan lancar semua. Tapi kalau hari kerja kelihatan yang macetnya di mana. Nah, satu dia klasifikasi. Yang seru dari klasifikasi ini, AI harus bisa dapetin data kendaraan tadi nih. Ini kelihatannya ada yang merah-merah di sini. Ini beneran loh, ini macet bener di sini. Ini ada pasar induk pecinan glodok gitu ya. Ini ada yang ditutup jalannya, ini ada yang macet. Ini macet beneran. Kok bisa macet ketahuan? Karena HP kita ngelapor ke Google gitu ya. Jadi AI hanya bisa jalan kalau dia dapat data. Dia melakukan mata-mata. Nah ini harus kita pahami bener nih. AI nggak pintar kalau nggak ada datanya, dia bego banget. Dia nggak pintar sama sekali. Jadi kita harus melakukan mata-mata. Caranya ya kita harus kumpulin laporan-laporan kita selama ini. Kalau laporan itu nggak ada, kita nggak akan bisa melakukan AI, nggak bisa memaksimalkan AI buat perusahaan kita. Jadi laporan harus disimpan. Semuanya dalam bentuk soft copy. Nah ini masalah besar nih. Saya berapa kali ngasih training di BPKP lah, BPK lah, Departemen Keuangan lah, apa segala macam. Laporannya semuanya berbentuk kertas. Ah, pening. Mau pakai AI kan nggak bisa. Pak, laporannya kertas. Ah, bagus. Lu scan dulu lah, lu tulis ulang lah tuh laporan. Kalau nggak bisa. AI-nya nggak akan jalan kalau kertas. Itu yang jadi masalah besar. Jadi harus diam-diam kita harus ngumpulin itu semua dalam bentuk soft copy. Kalau nggak ada soft copy, kalau scanan gambar kayak gini juga rada bermasalah sih. Kalau bisa tulisan yang enak. Jadi bentuknya tulisan masuk, gitu ya. Nah, dari sini, jadi pertama kemampuannya adalah klasifikasi. Untuk bisa klasifikasi, dia harus melakukan mata-mata. Yang kedua adalah dia bisa melakukan prediksi ke depan. Contohnya gini, saya coba Tangerang. Paling gampang kita lihat perjalanan Tangerang ke Jakarta lah. Ini rute dari Tangerang ke Jakarta. Saya balik dulu ya. Tangerang ke Jakarta. Oke. Jangan pakai ini pakai KRL nih. Saya ganti pakai mobil nih biar kelas. Nah, kalau ini mah hari Minggu. Kalau berangkat sekarang udah gampang banget lewat sini, lewat tol road nyampe. Ini berapa menit tuh? 49 menit nyampe dari Tangerang sampai ke ibu kota Jakarta. Dah. Itu kondisi sekarang. Gimana kalau kita berangkatnya pada ini kan Sabtu tanggal 28 Maret, kita geser ke hari Senin tanggal 30. Dia nggak rekomen lagi lewat tol. Oke. Kenapa nggak lewat tol? Coba kita klik di sini. Oh, nggak kelihatan. Nggak, macetnya nggak dikasih lihat sama dia. Nggak berani sekarang Google. Dulunya dia berani ngasih tahu kira-kira bakal macet di sini.
Sekarang Google nggak berani dia. Jadi dia langsung rekomennya lewat sebelah sini sekarang. Tapi macetnya nggak kelihatan. Dulunya kelihatan. Jadi sebetulnya si Google punya informasi bakal macet jam berapa, tanggal berapa, itu di mana. Kelihatan sebetulnya. Tapi sekarang dia tutup. So, mungkin banyak yang protes kali ya. Ah, lu nipu lu. Halu nih. Padahal dia melakukan prediksi dari data sebelum-sebelumnya sih. Kebiasaannya jam sekian hari Senin, macetnya di mana, kan ada kebiasaan itu kecatat semua. Dari catatan itu dia bisa prediksi jalan. Jadi itu sebetulnya. Oke, ini contoh prediksi. Prediksi itu kayak gini ya. Prediksi caranya harinya dirubah aja ke 2 hari yang akan datang. Nah, teknik-teknik ini yang kita pakai buat AI sih. Oke. Sekarang saya yang lain lagi adalah Tokopedia misalnya. Ini saya contoh-contoh dulu ya. Tokopedia paling gampang lihatnya di iklan sih sebenarnya. Ini oke. Nah, ini ada iklannya. Dijamin halal, ini ada iklan kelihatan. Pasti iklan saya dengan Anda semua beda. Nah, ini personalisasi. Ini melakukan klasifikasi sih sebetulnya. Sama kayak di apa sih namanya? Di Google Map tadi, dia klasifikasi. Ini jalan macet atau lancar. Ini klasifikasi. Ono sukanya apa? Itu klasifikasi. Nah, udah gitu dikasih iklan sesuai dengan yang kita suka. Kita kadang-kadang nyebutnya personalisasi. Padahal ini kategorinya klasifikasi juga sih sebetulnya. Cuman klasifikasi terhadap seseorang, personalisasi. Nah, yang bikin kacau dari dunia ini adalah, dari platform-platform ini adalah, dia bisa membuat si platformnya lebih personal sesuai dengan apa yang kita mau. Akibatnya iklan ini larinya ke platform. Akibatnya TV nggak dapat iklan. Akibatnya radio nggak dapat iklan. Akibatnya koran nggak dapat iklan. Akibatnya di PHK tuh orang-orang di sebelah sana. Jadi ada masalah karena iklannya berkurang. Lari ke platform seperti ini. Kenapa ini bisa terjadi? Karena AI. AI yang bikin dia lebih presisi. Jadi kuncinya ada di situ ya. Klasifikasi, presisi, satu lagi bisa melakukan forecasting. Nah, oke, sekarang kita akan coba praktek. Sekarang jam berapa ya? Oke, baru 16 menit saya akan coba praktekin ya. Oke, kita akan coba praktekin. Saya kasih lihat yang sederhana yang saya lakukan. Yang sedang saya kerjakan. Ini sedang dikerjakan ya. Oh, ini bukan. Mana tadi? Ini ya. Ini apa? Oh, oke. Ini nggak kebayang. Ini saya lagi nulis buku Ubuntu desktop buat Ubuntu Academy. Ini pakai AI sih sebenarnya judul. Ini kasih tahu dulu ada berapa halaman ya. Saya kasih tahu aja lihat daftar isinya lah. Nih saya naikin ke atas. Nih. Bahasa Inggris ya. Ini kelihatan sekitar 300 atau 400 halaman gitu. 304 halaman. 400-an, ini satu semua. Halamannya harus diupdate. Ini 400-an halaman. Nulisnya sekitar 2 hari doang sih. Jadi nulisnya 2 hari. Cuman yang lama ini yang saya lama lagi kerjain adalah saya harus screenshot desktop. Dimasukin dalam buku ini. Ini lama nih. Karena manual, nggak pakai AI. Kalau AI kan bisa salah nanti screenshotnya, kepaksa dikerjain. Jadi ini lama karena screenshotnya doang. Tapi bukunya 2 hari selesai. Oke. Nah, sekarang saya kasih lihat yang ini deh. Ini saya lagi bikin biografinya Tantowi Yahya. Saya lihat ke depan aja ya. Biar kelihatan. Ini kelihatan. Berikut adalah, ini tulisan dari AI nih sebenarnya. Ini saran judulnya dia, terus daftar isi ini udah saya rubah. Ini saya ngerubah nih daftar isinya, saya generate lagi, saya edit. Terus kata pengantar awalnya cuman poin-poin doang, ini udah jadi kata-kata nih. Ini kata pengantar penulis sudah jadi kata-kata. Terus di sini sudah ada bab 1 akar yang membentuk Tantowi Yahya apa segala macam. Ini kalau mau tahu bikinnya berapa lama? 1 jam. Ini 70-an halaman. Coba lihat. Ya, 75 halaman. Bikinnya 1 jam ini. Oke. Yang lama bukan bikin ini. Yang butuh waktu sekitar 2-3 jam itu cari datanya. Saya kasih lihat ntar cari datanya ya. Jadi ini jadi awalnya saya
awalnya adalah saya cari data dulu, atau ini hasil akhir dulu ya, ini hasil akhir kayak gini. Udah ini hasil, ini udah tinggal saya edit sih ini. Ini editnya belum belum saya kerjain. Ini kan banyak sampahnya masih ada nih. Ini ada sampah nih sebetulnya. Banyak sampah. Ini contoh sampah, saya kasih lihat contoh sampah. Nah, ini sampah nih. Berikut adalah ini sampah nih, harus saya buang. Ini intro dari si AI-nya. Baru masuk ke babnya. Jadi ini saya buangin. Ini contoh saya buang dulu nih. Nah, langsung ke babnya doang gitu. Oke, ya layoutnya juga harus saya rubah dikit sih. Pakai gayanya Ono soalnya. Jadi harus saya edit layout segala macam. Tapi ini udah relatif udah hampir jadi, udah mulai kebaca banget sih. Terus ada kata-kata attach dokumen segala macam. Karena saya nge-attach dokumen sih. Oke, dia mulai kebayang ya. Nih, nah ini bukunya keluarnya kayak gini. Butuh waktu 1 jam untuk dapat 70, enggak, saya 45 menit sih tadi. Ini buku terakhir sebelum saya bikin webinar, sebelum saya masuk ke webinar ini ya. Ini cuma 45 menit doang nih, 75 halaman. Nah, terus di sini saya kasih lihat yang lain lah. Ini tadi rapih ya. Nah, sekarang saya kasih lihat yang nggak rapihnya. Tantowi Yahya, mana Tantowi Yahya? Ini dia, Tantowi Yahya. Ini ada file lain, saya siapin. Ini ada file, ini output dari Grok. Jadi saya kasih prompt gini, analisa Tantowi Yahya, profil capaian hubungan dengan SNR Value. Ini hasil si Grok. Ini analisanya Grok nih. Nih, terus saya kasih prompt lagi apa nih promptnya? Promptnya nggak saya tulis lah. Ini langsung hasilnya doang. Ini promptnya banyak ya. Promptnya di Grok, karena saya males harus searching, saya suruh Groknya searching. Jadi waktu kita search, caranya cuma gini doang sih. Grok. Ini proses mata-mata sih sebenarnya. Jadi caranya di Grok. Ini bisa di Grok, bisa di ChatGPT, bisa sama-sama bisanya. Nggak masalah. Cuman kalau Grok, kalau buat searching lebih bagus. Di sini, misalnya, analisa tentang Prabowo. Prabowo terlalu beken ya, cari yang susah lah. Siapa ya? Feby Indrianti. Yanti. Kok nggak ada ininya ya? Walah. Berarti kalau buat ini dia langsung, kalau si Grok kebetulan dia otomatis dia cari di dari Ono Center. Iyalah, hilang. Kalau enggak, saya coba cari ya. Siapa? Bahlil ya, anggota Dewan. Bukan anggota Dewan dia mah ya, Menteri Energi ya. Misal saya pengen bikin tentang Bahlil atau tentang apa aja ya. Jadi Bahlil Lahadalia. Oke. Bahlil Lahadalia. Jadi cuma gini doang sih. Buat tentang Bahlil Lahadalia. Oke. Dia kalau Grok tanpa saya perintahin, dia akan nyari sendiri dan dia akan dapetin sekitar 40-an referensi buat prompt yang kita minta. Jadi ini kelihatan ini ada 10 result, ada 5 result, nanti ada berapa result lagi, dikumpulin semuanya, terus di summary dari sekitar 30-40-an referensi, makanya bagus. Saya kalau udah nyari biasanya pakai Grok, tapi kalau udah mau nyari yang nggak terlalu amat, saya pakainya ChatGPT. Oke, nah udah keluar nih. Supir angkot. Dari bahasanya, ayahnya kuli bangunan, ibunya buru cuci, sejak kecil sudah bekerja jual kue, kondektur angkot SMP, supir angkot SMA. Lulus SD Jayapura, buset, cendrawasih. S3 di UI, yang kemudian kontroversial. Oke, tapi kita bisa ngelihat di sini. Gitu. Beres ya. Jadi teknik buat, jadi yang pertama yang harus dilakukan dalam kepala adalah kita harus melakukan mata-mata investigasi, atau kita punya data itu sendiri. Kalau kita punya datanya lebih gampang ceritanya sebetulnya. Kalau saya biasanya saya punya data.
Kalau nggak kepaksa saya harus nyari-nyari kayak gini cara nyarinya. Beres ya. Atau kita googling juga nggak masalah sih. Jadi boleh googling, bisa dibantu AI, boleh pakai data sendiri. Itu mata-mata. Oke. Dari situ eh, kita bikin naskahnya. Nih misal, saya akan coba bikin naskah. Nih misal aja ya percobaan. Kalau Tantowi Yahya udah jadi. Oke, saya kasih data yang belum belum saya kerjain aja. Rusdian Lubis. Ini Rusdian. Tadi dia minta minta tolong ke saya, tolong dimasukin sesuatu. Ini kebetulan jadi ceritanya ini biografi ini adalah Eisenhower Fellow semua sih. Mungkin saya harus ngasih tahu apa itu Eisenhower Fellow sedikit aja. Eisenhower. Kalau tahu Eisenhower itu Presiden Amerika. Eisenhower Fellow. Jadi Eisenhower itu Presiden Amerika dan mereka punya apa ya? Punya pendapat bahwa supaya dunia ini aman, sejahtera, bagus, dia harus kontribusi dengan cara memberikan pelatihan 2 bulan, 3 bulan pada calon-calon pemimpin di negara-negara di dunia. Makanya dia bikin fellowship buat jadi pemimpin sebetulnya. Cuman trainingnya cuma 2 bulan, 3 bulan. Kebetulan saya juga dapat. Bu Mari Pangestu kena dapat, banyak yang dapat, Nurholis Majid juga ada. Kemudian kita-kita yang Eisenhower Fellow, kita mikir, oke, kayaknya bangsa ini harus dapat manfaat, bagaimana caranya untuk jadi pemimpin yang baik dan sebagainya. Terus kita tekniknya adalah bikin biografi dari para fellow-fellow ini, gitu. Jadi ada Eisenhower Fellowship ini, di Indonesia ada berapa ya? Puluhan lah orangnya, ada puluhan orang dapat kayak ginian, termasuk saya. Dan kita akan bikin. Nah sekarang ini ini adalah file yang acak-acakan tadi nih. Ini filenya acak-acakan nih, hasil searching tadi ya. Ini file hasil searchingnya. Oke, jadi udah hasil searching udah dapat. Oke, saya save nih filenya. Saya save. Saya akan bikin prompt, akan nge-prompt lagi nih. Nah, kemudian di sini ada dokumennya untuk dokumen naskahnya yang mau ditulis. Masih kosong. Kalau tadi yang punyanya Tantowi Yahya udah ada isinya. Ini masih kosong, nggak ada isinya apa-apa. Ini datanya udah ada, tapi file naskahnya masih kosong. Promptnya seperti apa? Nih, kayaknya saya perlu ngirim prompt gila-gila ini kepada Anda semua. Ini promptnya. Ini promptnya nih. Ini kumpulan prompt sih. Ini kelihatan kumpulan prompt nih ya. Oke. Oke, sekarang nah ini dia. Saya akan bikin prompt. Ini contoh prompt. Dari data, kita nge-prompt supaya, jadi caranya adalah bikin daftar isi dulu. Jangan langsung bikin naskah. Selalu bikin daftar isi dulu dengan berbagai data yang kita punya. Oke. Jadi ini pertama, gunakan bahasa Indonesia. Saya bikin daftar isi, buat outline. Daftar isi dari, nah ini bukan bionya Ono. Bio, Rusdian Lubis. Oke. Oke, kemudian gunakan 2 atas dokumen dari Eisenhower Fellowship sebagai konteks. Ini ada 2 file lagi, akan saya upload jadi konteks. Dasarnya yang dipentingkan di sini Lubis. Oke. Dasar fondasi yang ditanamkan, dokumentasi rekam jejak itu maksudnya dalam daftar isi harus ada tentang rekam jejaknya, inspiratif, mau disambut buat pembaca, target membaca muda, profesional muda. Terus ini yang lainnya dibuang nih. Nah, kayak gini nih. Oke, jadi promptnya seperti ini. Tapi saya perhatiin, saya akan ngupload dokumen. Nah, ini yang penting sih. Ini promptnya biasa aja barangkali ya. Saya akan masuk ke ChatGPT. Jadi nanti kalau kerja, logika berpikirnya kayak gini aja. Ini saya obrolan baru aja ya. Ini saya ngasih lihat logika berpikir ya. Yaudah, kunaon lemot. Oke. Jadi caranya, saya akan upload.
Aduh, oke. Mungkin karena saya pakai video ya. Video saya matiin ya. Oke, bikin. Oke, saya akan tambahin file. Oke, ini saya masuk tadi namanya Rusdian. Rusdian PQRS. EFGHE KLMNOPQRS Rusdian, ini dia. Ini adalah file yang tadi hasil kumpulin. Jadi hasil mata-mata saya, hasil investigasi saya, semuanya ini acak-acakan, nggak usah rapih diupload. Kemudian saya ngupload 2 file lagi tentang Eisenhower Fellow-nya juga. Kebetulan saya udah bikinin filenya. Ini dia. Ini ada EF Overview sama Impact Strategy. Bentuknya file docx. Isinya tentang Eisenhower itu apa, terus impact strateginya Eisenhower itu apa, bagaimana supaya si fellowship berdampak untuk satu negara. Gitu. Ini ada di 2 ini. Jadi nanti taktiknya, apapun dokumen yang mau kita buat, kita harus ngupload referensi. Kenapa ini harus dilakukan? Supaya hasilnya tidak halusinasi. Dia nggak ngarang gitu. Nah, makanya di promnya, kalau diperhatiin promnya, okay, buat outline ini, gunakan attached dokumen sebagai konteks. Nah, ini ada kata-kata konteksnya pakai attached dokumen. Ini kunci banget nih sebetulnya. Gunakan 2 attached dokumen dari sebagai konteks. Nah, ini kata kuncinya itu sih sebenarnya. Kalau mau gila, terus saya biasanya ada tambahan nih ntar di sininya nih biasanya. Oh. Ada di bawah kali ya. Mana perbabnya kok nggak ada sih. Lagi nyari nih. Oh, ini. Ini waktu saya bikin prom buat bukunya Tantowi Yahya ya. Tantowi Yahya. Ini promnya per bab. Ada kata-kata expand untuk bab berikut. Ada kata-kata lagi hilangkan halusinasi, cek web untuk akurasi. Jadi saya tambahin kayak ginian supaya dia tidak halu. Jadi dia tidak ngarang. Hati-hati, si AI suka ngarang loh. Itu bahaya banget sih. Jadi cara nguranginnya kita harus masukin kata-kata ini. Gunakan teks dokumen sebagai referensi. Hilangkan halusinasi. Cek web soal akurasi. Terus expand bab berikut. Gitu ya. Cari materi dari internet. Ada kata-kata saya saking traumanya karena si AI suka bikin ngarang sendiri, saya banyak kasih kata-kata kayak ginian supaya dia nggak ini. Nah, sekarang saya balik lagi ke sini. Oke, ini saya paste. Oke, jadi dokumen udah saya upload. Ini hasil investigasinya, mata-matanya. Ini ada tambahan lagi supaya ada konteksnya lebih bagus lagi. Eisenhower itu apa? Saya paste di sini. Oke, enter. Langsung jadi daftar isi nih. Gitu. Asli, cuman gini doang caranya nih. Oke. Nah, jadi mudah-mudahan kebayang nih. Jadi kerjaan apapun, bahkan yang gila-gila juga bisa dimasukin ke sini nih. Bentar ya. Oke. Saya tunggu dulu bentar sampai hasilnya jadi. Yang contoh gilanya gini. Ini mudah-mudahan kebayang ya. Ini cara bikin tulisan, dokumen dan sebagainya. Jadi kunci utamanya adalah kita harus pintar nulis promnya, terus kita harus mastiin dia tidak halusinasi. Jadi dia nggak ngarang. Konsekuensi dari dia tidak ngarang, semua datanya kita kasih. Terus kita kasih perintah eksplisit banget, pakai data itu. Itu. Oke. Wis, keren juga nih orang satu ya. Menjaga akal sehat pembangunan, merawat lingkungan, menjembati dunia. Parah juga. Ini orangnya aktif sih. Rusdian Lubis. Oke. Oh, pernah di Oregon tuh. Oke. Dia sempat di Makassar sih. Tapi dia sendiri orang Batak sih. Batak nggak jelas. Batak lahiran Jawa, Solo. Bingung kan? Terus kerjanya di Makassar. Nah, pusing dah. Terus dia pernah di Freeport juga. Jadi ini orang bingung lah.
Nih, dia pernah di Asia Development Bank, apa segala macam. Ini orang-orang gila semua. Saya banyak waktu bikin ini, saya jadi banyak belajar sih akhirnya. Oke, pimpinan tuh kayak gini rupanya. Karena gaya saya beda banget sama mereka. Mereka beda. Mereka rata-rata lebih ke arah birokrasi. Kalau saya kan lebih banyak aktivis ya. Kalau saya aktivis, lebih banyak aktivis di masyarakat, terus memberdayakan masyarakat. Jadi beda banget sih gaya saya sama gaya mereka, beda sekali sebetulnya. Tapi saya jadi ngerti, oh oke, ini gaya-gaya yang itu gini cara hidupnya. Nih, ntar. Jadi udah dapat. Ntar, biografi. Oke, ini saya copy ya. Salin response, klik. Oke, sekarang saya masukin ke sini. Ini masih kosong, pas. Nih udah jadi. Daftar isi udah mulai jadi nih. Segampang itu daftar isi. Kalau mau bikin babnya, gampang banget nih. Saya misalnya bab satu. Saya akan bikin bab satu ya. Caranya bego banget sih bab satu. Oke, saya akan rubah di sini. Ini ini kan Tantowi ini, saya rubah. Bayu Rusdian Lubis. Lubis. Gitu ya. Tapi ini harus di attach. Jadi caranya supaya dia jadi dokumen di attach, ini yang udah dibikin daftar isinya saya save lagi. Download. Ada namanya F Bayu Rusdian Lubis. Oke. Sekarang saya upload lagi nih. Saya sebagai tambahan di sini. Saya tambahin file yang padahal yang bikin dia juga sih. Tapi bisa kita edit file tadi ya. Ini saya nggak edit nih, rada kacau nih sebetulnya. Buat demo ya kepaksa gue biar cepet, kalau nggak waktunya habis nih. A B C D E oh E ada di atas. A B C D E ini dia. Ini Rusdian Lubis ya. Oke. Jadi saya upload juga. Nah sekarang saya kasih prompt. Saya akan bikin bab 1 ya. Nih saya ambil cari materi akurat dari internet, bahasa yang mudah dibaca untuk umum, narasi pendek. Nanti kalau kita nulis buat pimpinan misalnya, dibikin ada executive summary 1 halaman, gitu kira-kira kayak gitu. Minta prompt, oke, bentar, saya akan bikin zip ya, bentar. Klik kanan copy, saya paste di sini. Prompt saya banyak banget soalnya. Saya suka ngumpulin prompt soalnya. Alah, keklik apa nih gue? Deh. Ini udah. Ini kan baru expand dari bab berikut ya. Nah, ini harus dicolong nih dari sini. Sorry salah. Ini saya akan bikin bab 1 kan. Jadi bab 1-nya saya ambil. Alah, kepencet apa lagi. Ini saya ambil bab 1, klik kanan copy, saya masukin sini. Saya taruh di bawah sini ya, di bawah sini. Jadi ada prompt sama tambahin, saya pengennya bab yang ini yang saya expand. Jadi nggak bisa seluruh bab saya expand langsung ya. Bab ini di expand atau subbab. Kalau subbab nanti bukunya jadi kepanjangan sih. Ini prompt saya zip semua ya. Oke, mana prompt? Ini folder prompt banyak banget di sini soalnya. ABCK elemen prompt. Saya kompres dalam bentuk prompt zip. Oke. Ini udah ada di prompt zip. Oke. Sekarang saya upload prompt zip-nya ke sini. Ini bukan file. Oke, saya akan download prompt zip. Elemen O prompt zip. Kirim. Oke. 154 kilobyte. Oke. Sekarang saya kasih lihat prompt-prompt yang ada di saya. Ini gila nih prompt-nya, ngaco. Nomornya banyak banget sih prompt-nya. Padahal cuma teks doang sampai segitu banyak. Soalnya suka saya, nanti silakan di ini aja dibaca-baca atau dipakai prompt ini diupload nanti di ke ChatGPT misalnya, tolong buatkan prompt yang bagus gitu atau apa gitu. KLMNO prompt. Oke.
Ini ada yang buat bikin soal, buat expand per bab, expand per buku, gabungin beberapa teks. Ini gabungkan teks ini ya. Iya, terus misalnya ini kebetulan saya diminta nulis buku buat kejaksaan waktu kemarin. Saya bikin prompt juga buat kejaksaan, terus bikin mind mapping gimana, tip buat ngerangkuman proyek, apa tujuan, macam-macam lah. Ini promptnya gila banget. Ini ada buku SKK Migas. Ya udah saya bikin juga promptnya. Ini ada buat kebetulan saya bikin buku tentang cyber war, ngeprom per babnya kayak gimana, terus data governance prom per babnya. Saya kasih lihat ya sedikit ya. Gak enak pakai yang ini. Pakai coba ganti pakai yang ini aja. Pakai Gedit lebih enak melihatnya soalnya. Nah, lebih enak kan. Nah, ini selalu saya baca teks dokumen. Saya selalu kayak gitu, baca teks dokumen. Di-expand dari poin-poinnya supaya gampang dicerna oleh birokrat. Nah, ini targetnya birokrat nih. Targetnya ditulis buat siapa? Kalau ajaran prom yang ada di internet, biasanya kalimatnya gini, Anda adalah apa? Anda harus mengerjakan apa? Kalau saya enggak, gue nggak peduli gue siapa. Tapi gue pengen ini bisa dibaca oleh siapa, gitu. Terus kalimatnya dibikin pendek, jangan panjang-panjang. Kalau bisa paragraf sama poin, bullet atau apa segala macam. Narasinya kritikal sama tajam, pakai tabel summary segala macam. Gitu. Jadi kayak gini banget sih caranya. Ini akan kalimat-kalimat ini akan keluar dengan sendirinya kalau kita sering nulis sih. Gitu ya. Nah, ini udah mulai keluar. Saya tutup lagi ya. Jadi mudah-mudahan promnya bisa bisa bermanfaat lah. Tadi saya lagi bikin bab kan. Nah, ini bab 1 nih. Ini intro babnya sebenarnya. Tapi nggak bisa diapain, kepaksa di copy paste. Ini udah dapat 1 bab. Ini tinggal gua copy aja sini. Thread. Ini mana tadi? EF Bayu. Nih bab 1-nya ditimpa aja udah jebret. Jadi, let's bold semua. Sorry. Ini harus dibuang dulu berarti. Ini saya bikin supaya nggak bold semua, bikin teks normal. Ini perhatiin saya bukan pakai Word ya, saya pakai Google Doc loh sekarang. Kenapa saya pakai Google Doc? Soalnya kita banyak nulis bareng sama orang, jadi berapa orang nulis barengan. Jadi saya kalau udah kerjain sesuatu, saya pakai Google Doc. Jadi saya nggak pakai Word, karena kalau Word lebih, ya mungkin yang Microsoft yang 360 juga bisa pakai barengan ya. Kalau saya udah Google Doc banget, karena kita sering kerja bareng berapa orang sekaligus buat ngedit satu. Ini buku ini diedit sama Rusdian Lubisnya juga ngedit sih, jadi saya sama dia ngeditnya. Gitu. Tadi dia udah nanya, bisa saya tambahin nggak ini di sini? Boleh, saya bilang nggak masalah. Gitu. Jadi caranya kayak gini. Ini saya butuh waktu nggak sampai sejam selesai nih. Ini cuma berapa bab nih dia? Sekitar 18 bab. Ini sekitar 45 menit sih selesai sebetulnya. Gitu. Jadi buku aja 45 menit terus parah banget. Paling yang akan saya edit ini, kalau ini misalnya yang saya edit cuma gini doang sih. Ini kalau udah jadi, tapi tetap kita harus baca ya. Karena tanggung jawab ada di kita loh. Hati-hati, AI tidak bertanggung jawab sebetulnya. Tanggung jawab tetap kita sebagai yang memerintahkan si AI. Nah, itu masalah etika lah. Nih, nah biasanya ini saya buang udah gitu, ini saya benerin nih biasanya. Ini jadi judul 1. Nggak bagus. Saya jadiin teks dulu. Ini jadi judul 1. Tetap aja. Ini judul 2 nih. Judul 2. Salah lagi. Judul 2. Oke. Nah, saya punya kebiasaan. Ini kebiasaan ini tiap orang boleh beda-beda ya. Kalau kayak gini, ininya tabnya ada di sini, agak susah bacanya. Soalnya dia nggak tahu ini bagian yang mana. Biasanya saya bikin di gini ini, di sininya. Saya kasih tab kayak gini. Ini kebiasaan. Ono aja nulis. Nah, ini jadi ada jarak. Kita jadi tahu, oh oke, ini bagian yang ini bagian yang mana. Itu. Ini udah nge-tab. Nah, ini saya kasih gini. Sekali lagi ya. Ini saya bikin judul 2. Terus saya tab lagi di sininya. Itu. Supaya kelihatan kita masuk ke bagian yang mana. Gitu aja sih. Udah, ini harus saya kerjain 1 buku kayak gini. Selesai bukunya. Nah, beres ya. Mudah-mudahan kebayang nih. Nah, sekarang kita akan sekarang udah berapa menit nih gue? 43. Ya parah. Sekarang saya akan ngasih lihat di sebelah saya.
230. Ini komputernya ini perhatiin komputernya nggak pakai www apa segala macam ya, bukan ChatGPT. Ini 192.168.0230. Oke. Kita sering punya masalah kalau kita pakai AI yang publik kayak ChatGPT, Grok apa segala macam. Kalau kita punya apa data-data yang rahasia segala macam, kita jadi kesulitan. Nah, kita bisa bikin sendiri. Ini saya bikin sendiri dari sebelah. Kemudian kita mau roadshow sama Nvidia ke sekolah-sekolah segala macam, kampus-kampus, gimana caranya kita bisa bikin kayak ChatGPT lokal. Ini contoh kelihatan. Terus kita modelnya banyak banget di sini. Ini modelnya banyak. Oke. Ada DeepSeek lah, ada Qwen, ada Gemma, oke, ada Gemma 2, Gemma 3 dan sebagainya. Bisa dipilih. Modelnya akan beda dengan yang biasa kita kenal. Cuma di sini ada satu model namanya AI. Nah, ini model AI ini rada kacau sedikit. Kalau kita klik ke sini, ini AI itu dibikin di sini sih sebenarnya. Kita bikin model sendiri namanya AI. Cuma di sini ada knowledge nih. Jadi saya punya perpustakaan buku-buku. Saya taruh di sini. Ini buku-buku. Ini ada buku-buku tentang Kaggle Book, Data Analysis, Data Science, Present Data Science, Building Information Modeling for Dummies. Apa ini bukunya banyak banget saya masukin ke knowledge ini. Kemudian dari buku-buku ini saya masukin ke sini sih sebenarnya. Saya bikin model. Ini bisa di create new model kalau mau ya. Ini saya bikin model yang sudah ada. Nah, ini dasar modelnya apa? Gemma 3 4B saya pakai. Cuma di sini ada select knowledge. Ini bisa kita select, kita masukin knowledge yang mana, masukin situ. Ini folder AI-nya saya masukin ke sini. Akibatnya, saya punya AI yang pintar, spesifik buat ilmu saya, dan tidak tersebar ke ChatGPT. Nah, ini yang penting buat perusahaan-perusahaan. Supaya rahasia perusahaan segala macam tidak ngelepas ke mana-mana lokal di perusahaan tadi. Caranya kayak gini aja. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa nge-prompt sih. Ini prompt misalnya. Saya select modelnya rubah ke AI aja yang tadi. Oke. Siapakah Ono Wepurbo misalnya. Karena saya udah kasih file CV saya ke dalam sini, udah saya kasih sih. Curang. Dia jadi ngerti. Karena dia nyari file Ono Wepurbo. Langsung dia presisi, dia nggak salah. Gitu. Bidang informasi yang menjadi fokus Ono Wepurbo apa? Bisa jawab dia. Gitu. Jadi ini bisa jawab karena filenya memang ini kelihatan ada file Ono Wepurbo PDF, Ono Wepurbo PDF, Ono Wepurbo PDF ya. Dia dapat informasi dari mana tahu. Gitu. Jadi ini yang selanjutnya. Nah, dari sini kita bisa ngembangin ke yang lain. Tapi sebelum saya masuk yang lain, dia bisa melakukan yang namanya agentic AI sih sebetulnya. Oke. Ini udah mulai udah materi mulai berat nih ya. Tapi kira-kira logika berpikirnya kira-kira gini. Saya akan masuk ke logikanya ginilah kira-kira. Kalau kita hanya ngandelin satu kayak ChatGPT aja, kita oke untuk teks. Saya akan kasih yang rada ekstrim di ChatGPT ya. Ini saya kasih lihat ekstrim. Ini dia mulai ngambil keputusan nih sekarang. Jadi ceritanya gini, cerita gampang ya. Saya akan masuk sini, saya masuk ke Orange. Oke. Orange tadi yang buat anak SMA tadi ya. Nah, di sini saya ada data ini. Ini file Excel. Saya dapat dari ini saya cuma dapat sampel, saya nggak bisa dapat seluruh file Excel punya kementerian. Ini saya dapat Kementerian Koperasi sama UMKM. Saya minta dong, bagi dong gua sampel. Saya tahu mereka nggak akan mau ngasih seluruh filenya karena di situ ada data 60 juta UMKM. Dia nggak akan mau ngasih ke 60 juta UMKM Republik Indonesia. Saya minta sampel dikasih 1000 UMKM di Bekasi aja. Kalau udah ngeliat data seperti ini termasuk kalau kita di perusahaan kan datanya file Excel kayak gini aja ya. Nah, kalau udah lihat file kayak gini, kita bingung. Ini apa yang istimewa, apa yang bagus, apa yang strategis di sini. Kita nggak bisa, kalau ngeliat kayak gini aja susah. Jadi caranya main prompt banget sih kalau udah kayak gitu. Ini promptnya udah kreativitas semua sih. Jadi ini kalau kita punya file bisa. Ini masalah pengambilan keputusan ya, decision support system lah kira-kira. Atau
AI based decision support system, kira-kira kayak gitu ya. Saya akan masuk ke Orange tadi, mana Orange? Orange. Terus saya ambil filenya tadi. Nih. Jadi kita bisa file Excel dari data-data yang ada di perusahaan, kita upload kayak gini, terus kita kasih promptnya sederhana aja. Eh, apa? Oh, kalau nggak gini, baca file yang di attach, hal apa yang akan strategis, jangan hal, strategi atau policy apa yang harus diadopsi supaya, tapi ada kalimat yang ini dulu ya, baca file yang di attach. Kalau mau gombal, file di attach-nya tidak hanya satu, beberapa file di attach juga nggak masalah sih. Jadi misalnya kita attach file berita-berita atau apa segala macam nggak masalah. Terus kasih ke strategi polisi apa yang harus diadopsi supaya UMKM di Bekasi bisa maju. Karena itu kebetulan file tentang Kota Bekasi, UMKM di Kota Bekasi ya. Jadi langsung dia. Kalau mau gombal ditambahin langkahnya apa? Oh, tidak dapat visualisasi, nggak penting. Dia baca file Excel. Langsung dia baca loh. Itu. Kalau mau gombal, saya bisa minta juga berdasarkan file tadi, langkah apa sebaiknya yang diambil. Bukan strategi aja ya, bukan kebijakan, bukan judulnya, bukan apa headline-nya doang yang saya minta, tapi saya minta langkahnya apa gitu. Nanti bisa diturunin biayanya berapa. Nah, jadi waktu bikin program, kita tahu langkah, tahapan apa, headline-nya apa, langkahnya apa, biayanya apa. Itu pakai AI semua, mainannya kayak gini aja, pakai prom-prom gombal kayak gini nih. Jadi kalau kita ambil keputusan jadi cepat dan presisi gitu. Tapi kita harus punya insting juga ya. Jangan pernah 100% percaya sama AI, karena AI suka kadang-kadang halusinasi. Tapi tekniknya supaya tidak halusinasi adalah kita upload file data tadi. Nah, itu ngurangin halusinasi banget sih. Oke. Ini kalau ada pertanyaan silahkan ditanya loh. Nah, mulai kelihatan nih. Kebanyakan perempuan ada inisiatif, masalahnya bukan di modal, tapi formalitas usaha, kualitas digitalisasi, kenaikan kelas usaha. Terus sampelnya tidak merata semua wilayah, 971 dari 1000 dari Jati Sampurna semua. Jadi ini kebijakannya lebih, ini bias, masalahnya bias ya. Biasnya artinya ini cocoknya buat Jati Sampurna. Mungkin tidak bisa digeneralisasi buat satu Republik Indonesia. Kira-kira gitu. Kalau mau satu Indonesia, ya harus kita punya data satu Indonesia. Kalau kita punya data satu Indonesia yang 60 juta data tadi, nggak mungkin pakai RTX 5070 misalnya. Nah ini jadi pintu utamanya. Oke. Ubah pembinaan sebenarnya klinik pendampingan 90 hari. Mulai kayak gitu, fokus nih, mulai keluar nih, strateginya apa keluar nih, gitu ya. Jadi taktiknya kayak gini banget sih, gombal sih sebenarnya. Tapi kuncinya bukan ini sih sebenarnya. Nanti kita bisa nanya juga ya, kalau kita punya data yang lain, misalnya dari pendapatan atau apa segala macam, kita mau prioritaskan. Ini kan dia ngasih beberapa policy ya. Prioritaskan kalau saya pengen fokusnya ke arah pendapatan, program mana yang sebaiknya dikerjakan, kemudian udah program mana yang dikerjakan, udah gitu kira-kira anggarannya berapa, apa segala macam bisa dikeluarin. Nah ini prioritas 12 sama usaha, ini paling pertama. Kalau ini dengan apa adanya ya, di prioritasnya kayak gini. Ini bisa keluar nih. Nah ini bisa jadi masukan banget. Itu kira-kira cara berpikirnya kira-kira gitu. Tapi nanti semua promnya betul-betul kreativitas kita sih. Harus jadi masalah paling besar adalah satu, ngumpulin data. Kita harus punya data yang datanya nggak boleh minta maaf ya, datanya jangan ngarang gitu. Ini minta maaf kadang-kadang, ini kadang istri saya kan ini juga nih. Istri saya tuh PKK. Dia sekretarisnya Bu Lurah lah, PKK kan Bu Lurah ya. Dia sekretarisnya Bu Lurah. Udah gitu, mereka punya program Dasawisma. Nah, sebagian dari kadernya kadang-kadang ngarang nih.
Itu bikin kacau tuh kalau data ngarang. Karena jadi keputusannya jadi salah gitu. Jadi nggak boleh ngarang sih. Data sepresisi mungkin. Itu kira-kira. Kebayang ya tekniknya kayak gini banget sih sebetulnya. Oke, ada pertanyaan? 7 menit lagi. Agar tidak ada hasil-hasilnya pengulangan teks paragraf pakai apa Pak? Pengulangan teks paragraf. Di promnya ditulis aja. Saya tidak mau supaya tidak ada pengulangan di paragraf. Bukan hanya paragraf barangkali ya. Jadi jangan dibahas ulang. Kalau udah pernah dibahas jangan dibahas ulang gitu. Harus kata-kata gitu sih. Screen record nanti kalau ini yang screen recording ya Pak Surya. Screen recording akan dilakukan ini lagi dilakukan sama Feby. Nanti akan dikirim ke Anda. Tapi saya juga ngerekam sendiri juga sih. Saya akan upload ke channel YouTube saya. Jadi youtube.com/Ono-Center. Oke, silakan dilihat situ. Itu. Beres ya. Jadi yang ini sering terjadi nih. Ini terus terang aja nih yang buat Pak siapa nih tadi? Nggak kelihatan namanya hilang. Pak Mufzan. Jadi salah satu jeleknya AI adalah dia suka ngulang. Jadi pernah dibahas di atas, dia ngulang lagi di bawah. Itu. Karena kita ngepromnya satu-satu. Jadi dia ngulang nih. Nah, kalau mau bisa kita sebagai manusia yang baca, bisa juga kita select all, terus tulis parafrase teks ini semua. Bisa digituin. Saya suka kayak gitu. Ada tentang webinar tentang hacking kah? Udah lewat. Baru kemarin hari apa ya? OSIN sih, kemarin OSIN. Ada ya, monitor ini nih. Twitter saya, monitor juga IG-nya Ono Center. Suka ada. Cuman jujur dulu, terus terang dulu nih. Saya udah ditegur 7 kali sama YouTube. Channelnya Ono Center mau di-delete sama YouTube sih sebetulnya. Karena ngupload materi hacking. Jadi ada resikonya tuh, bikin webinar hacking tuh ada resikonya karena kita ditegur sebenarnya. Jadi seringkali akhirnya saya ngasihnya agak lebih halus lah. Misalnya AI buat hacking, pentest bilangnya sih padahal hacking sih. Gitu. Jadi saya harus memperhalus bahasa. Soalnya udah ditegur sampai 7 kali dan beberapa teguran terakhir udah kalimatnya, lu lanjut kayak gini, gue delete channel lu. Udah kayak gitu kalimatnya, udah ngancam. Karena yang punya platform kan dia deh. Ya dia punya kekuasaan lah di situ. Gitu ceritanya. Tapi kalau mau, silakan hubungi saya, rekaman-rekamannya ada. Saya akan masuk ke sini ya. Saya masuk ke pustakaan saya ya. Iyalah. Oh, titiknya kebanyakan. eh oh, nah ini kalau mau buat riset cara mendalam gitu, apakah ada tip triksnya, Pak, biar sumber datanya real? Karena saya melakukan riset pakai AI, saya klik sumbernya tidak sesuai dengan yang ada di kalimat. Jadi eh ini masalah halusinasi. AI itu suka halusinasi. Makanya tadi saya bilang, saya udah trauma dengan halusinasi AI, makanya saya sangat bilang, tolong kurangi halusinasi, pakai referensi. Jadi sebisa mungkin data kita yang punya, data kita yang bikin sendiri, gitu. Oke. Nah, cara yang biasa saya pakai, ya data kita bikin sendiri sih. Data yang paling bagus kita bikin sendiri. Cara salahnya pakai yang lain adalah pakai Grok buat cari data. Jadi Grok, tapi jangan percaya semuanya ya. eh, atau cari data di tempat nyimpen data. Jadi caranya gini nih, kalau pakai Grok ya. Kalau udah nyari data, saya lebih ke Grok daripada ChatGPT. Misal, oh ini akan ada Cloud Regional Open Source Summit akhir April. Silakan daftar di situ tuh. Nah, misalnya ya, eh, cari lokasi dataset, lokasi atau URL ya.
untuk research fanpage gitu. Nah ini lumayan oke. Ini perhatiin, Grok tuh searching web ya. Nah mulai keluar nih. Ini beneran ini, jangan khawatir ini beneran. Kita klik aja ya. Ini beneran loh. Kalau Grok rata-rata dia oke. Oh, beneran kan keluar kan? Asli keluar. Kalau Grok bener keluar. Ini nggak ada nih Hugging Face. Keluarlah. Saya percaya kalau udah Grok percaya. Soalnya sering saya pakai buat nyari data. Jadi keyword yang dipakainya adalah kayak gini. Sederhana sih. Minta URL-nya aja dulu. Terus kita cek. Kita harus ngecek ya. Kalau udah URL kayak gitu kita ngecek. Nggak bisa percaya langsung. Jangan pernah percaya langsung. Dia suka brengsek. Ini saya turun ke bawah ya. Turun ke bawah. Coba lihat sini. Bawah nih. Keluar kan? Keluar. Jangan khawatir. Ini ada raw data lah, apa segala macam. Gila. Jadi caranya gitu. Oke. Untuk in-depth analisis perang USA sebaiknya menggunakan apa ya? Karena banyak data yang tidak akurat dibatasi oleh waduh. Kalau saya caranya gini kalau udah kayak gini ya. Saya akan cari dari situs berita yang bisa dipercaya. Jadi caranya gini kalau udah kayak gitu ya. Jadi cara berpikirnya gitu aja sih sebenarnya. Oke, bisa nggak gua new chat aja ya. Situs berita di Iran yang bisa dipercaya. Nanti sama untuk US juga gimana. Nah, udah gitu kalau saya akan cenderung pakai GitHub, pakai web crawler. Nah, ini ada Terran Times, Press TV, apa ini ada URL-URL-nya. Saya akan pakai web crawler buat ngambil data-data itu. Sorry, ini agak manual. Kalau saya udah sampai dunia seperti itu, saya akan ngambil situs yang ada manusia yang buat quality control. Jadi ini situs-situs berita ini ada manusia yang namanya redaksi, yang namanya wartawan yang ngatur kualitas beritanya. Kalau kita masuk media sosial nggak ada kontrolnya tuh. Jadi saya akan masuk berita kayak gini, kemungkinan besar dia akan, walaupun dia akan halu juga ya, maksudnya dia akan bikin fake berita, tapi kemungkinan kontrolnya tinggi di sini kalau masuk berita. Itu. Terus ya, kalau pakai AI mah di blokir US emang sih. Rese. Kalau gue masuk ke situs-situs kayak gini. Oke, ada lagi. Mudah-mudahan aman ya. Saya ulang lagi, silakan nanti bukunya silakan diambil di s.id/free OWP ebooks. Ini buka, iya benar. Ada di situ semua. Silakan di-download seluruh bukunya. Kalau ada pertanyaan bisa ke IG-nya Ono Center boleh, atau kalau ke saya pakai Ono Indonet ID atau pakai Twitter. Saya orang Twitter sih sebenarnya. Ono Wipurbo. Itu Twitter. Oke. Oke, udah jam 10. Sebelum saya dimarahin sama Feby. Biasanya Feby suka, "Pak, udah jam 10." Oke, siap. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam waktu yang singkat ini. Saya tahu ini singkat banget, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada apa-apa silahkan tanyain. Kalau butuh buku-buku dan sebagainya silahkan kirim harddisk. Ini ada beberapa orang yang nanya ke saya juga, "Pak Ono, bisa nggak dapat bukunya?" Ya silahkan kirim harddisk ke rumah saya, nanti saya kopiin. Nggak usah bayar, selipin aja duit buat ongkir balik tuh harddisk. Kalau nggak harddisknya nggak balik-balik soalnya jadi punya gue. Oke, terima kasih. Saya kembalikan pada Feby. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Screen recordingnya saya stop juga nih.